Saudara, pagi hari ini kita akan berbicara, saudara, tentang hikmat. Seperti yang saudara diberikan di dalam brosur, saudara, kita akan buka dalam Amsal 8. Untuk saudara bisa masuk di dalam rencananya atau in his plan, saudara, maka saudara membutuhkan yang namanya hikmat. Saudara, hikmat ini lahir dari hati Yesus sendiri. Bahkan beberapa orang berkata yang disebut hikmat itu adalah Yesus sendiri. Saudara, yang pasti Yesus adalah sumber hikmat, saudara. Dan di dalam dia ada kepenuhan dari hikmat itu. Dan saudara dan saya harus menangkap hikmat itu. Karena tanpa hikmat itu, maka semua karunia, semua rencana Allah, semua saudara berkat-berkat Allah yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara, itu bisa dibengkokkan, atau itu bisa dibuat mandul, atau itu bisa dipatahkan sehingga tidak menghasilkan efek atau dampak yang sempurna. Saudara, salah satu contohnya, misalnya saudara ya, ada orang dapat karunia. Begitu lihat orang, saudara, dia langsung tahu, oh ini perempuan berzina. Misal nih saudara ya. Tapi dia tidak punya hikmat, saudara. Dan di depan banyak orang dia tunjuk aja, dia bilang, hei itu perempuan berzina, bertobat. Perempuan itu pulang pahit, malu, tidak pernah mau datang ke gereja lagi karena malu. Akibatnya, karunia itu, saudara, bukan membebaskan perempuan ini, tetapi karunia itu menghancurkan perempuan ini. Saudara, di satu sisi, karunia itu bisa memperkuat kita. Karunia itu bisa membuat kita lari. Karunia itu bisa mengangkat kita. Karunia itu bisa membuat kita menjadi kaya secara jasmani atau rohani. Tetapi tanpa hikmat, karunia itu, saudara, bisa membuat kita terkapar. Bisa menghancurkan hidup kita. Berapa banyak orang yang berkarunia dan dia tidak punya hikmat. Saudara, dia pelayanan keluarganya pecah. Kenapa bisa? Karena tanpa hikmat, saudara, karunia itu bisa membuat kita terkapar. Bisa membuat kita diperas tenaganya. Bisa membuat kita kehilangan keseimbangan. Dan kalau kita lihat Raja Wali, pada waktu burung itu kehilangan keseimbangannya, itu sangat berbahaya. Dia bisa terbanting, terhantam ke tanah. Saudara, karena itu penting sekali yang namanya hikmat. Saudara harus benar-benar belajar, bergaul dengan hikmat. Saudara, nah ini saudara, kita butuh saudara untuk yang namanya hikmat dan pengertian. Kita sangat-sangat butuh, saudara. Dan ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada waktu saya menyiapkan ini. Tuhan berkata, banyak orang mengenal, dengar apa yang aku mau. Tetapi karena mereka tidak berhikmat, saudara, mereka mengalami segala sesuatu yang pahit. Salah satunya, saudara, orang yang dapat bahwa dia dipanggil Tuhan full time. Saudara, dia dapat sudahan. Tapi dia tidak pernah tanya persisnya kapan waktunya. Dia lari langsung. Begitu dengar, saudara, ini terjadi banyak di Jakarta, saudara. Sampai saya bilang, duh Tuhan, kasihan sekali. Ada satu keluarga, saudara, ini mereka menyala-nyala dalam Tuhan, suami istri. Begitu mereka dengar, merasa diteguhkan dengan 3 orang dapat nubuatan bahwa Tuhan panggil mereka full time. Saudara, mereka langsung tinggalkan pekerjaannya. Suami istri keluar langsung dari pekerjaannya full time. Saudara, akibatnya saudara, anaknya itu pernah sampai tidak makan. Saudara, saking mepetnya hidup mereka, tidak ada yang ngundang. Namanya kalau hamba Tuhan baru mulai itu kan tidak ada yang kenal, tidak ada yang siapa-siapa, saudara ya. Saudara, akhirnya saudara, mereka itu habis-habisan. Sampai istrinya karena tidak makan vitamin, saudara ya, mengandung lagi, melahirkan anak, 4 giginya itu putus dengan sendirinya. Mengerikan hidupnya, kurus kering, anak-anaknya juga kurus kering. Anaknya jadi minder sekali, malu sekali. Karena papa mamanya tidak bisa bayar uang sekolah, sudah 7 bulan nunggak di sekolah. Saudara, kenapa? Pada waktu saya berdoa buat mereka, Tuhan bilang, karena aku memang panggil mereka, tapi aku tidak panggil mereka sekarang. Nanti, pada akhir zaman, nanti pada waktu-waktu terakhir. Tapi tidak sekarang. Tapi mereka karena tidak berhikmat, lepaskan semuanya. Saudara, akibatnya mengerikan. Saudara, ada lagi soal yang sepele dalam hidup. Ada suami istri baru menikah, saudara.
Dan kemudian tidak pernah nanya Tuhan, kapan saudara dia harus mengandung atau punya anak. Pikirnya ya sudah tuh, di free aja ya. Kalau Tuhan mau ya biar ngasih, Tuhan tidak mau ya biar ditutup. Enak aja saudara ya. Kadang-kadang manusia itu berpikir saudara bahwa otomatis semuanya Tuhan mengatur dan mengerjakan. Oh enggak. Kita itu manusia punya free will. Kita manusia saudara diberi hikmat, diberi akal untuk mengatur hidup ini. Dan saudara ini harus melangkah disejajarkan dengan langkah Tuhan. Dibuat satu irama dengan hati Tuhan. Amin. Saudara, karena itu saudara begitu menikah punya anak saudara ya, dua lagi langsung dempet-dempet saudara. Akhirnya suami istri bertengkar terus saudara. Tidak bisa tidur malam saudara. Anaknya juga sakit-sakitan. Seluruh keluarga hampir bercerai. Sudah bercerai akhirnya saya dengar. Saudara. Tidak berhikmat. Suaminya tidak siap punya anak. Marah terus. Karena suaminya ini perfeksionis dan bersihan sekali. Saudara ya, jadi kalau misalnya pulang harus cuci tangan, ganti baju semua baru naik tempat tidur. Yang namanya kamar tidur itu holy. Saudara ya. Jadi anak tidak boleh naik, tidak boleh dekat. Pokoknya dia maunya bersih saudara. Nah sedangkan begitu punya anak kan tidak bisa, kena ompol, anaknya loncat-loncat datang situ ribut terus sama istrinya. Akhirnya bercerai hanya soal anak. Saudara ini mengerikan. Saya bersyukur saudara. Ya, dalam seluruh hidup saya, ayah saya mengajar saya untuk bertanya dengan Tuhan. Pada waktu saya menikah saudara, Tuhan suruh saya menikah umur 21 tahun. Semua orang protes. Disangka saya MBA. Saudara tahu kan MBA? Married by accident, saudara ya. Disangka saya MBA, saudara ya. Karena apa? Kalau kok mendadak umur 21 tahun menikah. Tapi saat itu Tuhan berkata kepada ayah saya, kepada saya, dan pada suami saya, saudara. Tuhan berkata, karena engkau perlu proses panjang dalam penundukanmu. Engkau punya proses panjang untuk mengerti arti keluarga. Saudara, kami menikah. Dan setelah menikah saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kapan saya punya anak? Tuhan bilang, tunggu sampai engkau pulang ke Indonesia. Jadi antara saya menikah sama saya punya anak itu saya butuh waktu 8 tahun. Itu adalah proses dalam hidup saya. Pada waktu 7 tahun itu saya 3 tahun proses bersama suami saya. Setelah itu 4 tahun kami benar-benar lari bersama-sama. Saudara, pada waktu 4 tahun sisa setelah proses itu ya, wah luar biasa saudara. Kami bisa pelayanan dari pagi sampai jam 12 malam, saudara ya. Bebas, tidak ada anak, kami saling mendukung saudara. Dan kami saling melengkapi, dia bagian ini, saya bagian lain. Misalnya dia mimpin pujian, saya khotbah, nanti gantian saudara ya. Dia yang khotbah, saya yang mimpin pujian. Kadang-kadang dia yang khotbah, saya yang konselor, saya yang aterkol saudara. Kami bisa bersatu demikian rupa saudara, keliling Eropa saudara ya, ke satu tempat demi satu tempat. Saudara, cuma setelah itu pulang ke Indonesia, suami saya memutuskan, dia bilang saya tak lari di sekuler, dia bilang saya tak jadi berkat di sekuler, kamu di pelayanan saudara. Dan sekarang dia aktif di sekuler. Kalau disuruh bawa firman langsung dialihin ke istrinya. Tapi kadang-kadang saya juga licik. Begitu orang datang bilang, Bu In bisa melayani suami saya aja gitu saudara ya. Tapi kita sering tuker-tukeran. Karena sebenarnya dia juga sering membawakan firman saudara ya. Tapi dia selalu berkata dia sibuk. Nggak bisa saudara. Tapi memang benar dia sibuk sekali. Ada banyak pekerjaan dia juga saudara. Ada banyak pelayanan dia. Dia itu majelis saudara. Jadi rapatnya banyak banget saudara. Kemudian dia juga ketua kaum muda. Jadi wah udah sibuk juga, saya sibuk sendiri. Nah saudara, tapi pada waktu itu 8 tahun. Itu setelah itu saya dan suami saya itu sudah terbentuk. Akibatnya saudara, saya itu benar-benar bersyukur. Seandainya saya mengandung dan melahirkan pada waktu saya belum dibentuk, anak saya tidak akan lahir seperti sekarang. Saudara, anak saya akan banyak timbul pemberontakan. Karena sifat kami berdua itu jeleknya minta ampun. Kami itu sama-sama keras kepala. Kami sama-sama egois. Kami itu pemarah, saudara. Dua-duanya loh, saudara. Coba bayangin kalau ada pemarah, egois, saudara ya. Terus kemudian dua-duanya keras kepala, digabung satu rumah, saudara bayangkan kayak apa.
Dan itu kalau berantem saudara ya, sudah luar biasa. Saudara ya, kita memang jarang berantem mulut, tapi berantem dengan ayat, saudara, perang ayat, saudara ya. Namanya juga hamba Tuhan, dua-duanya susah, saudara. Saya masih ingat, pertama kali saya bangun tidur, saudara. Pada waktu kami mulai tidur sekerumah, saudara, saya ini orang malam. Jadi saya sering gambar tuh sampai malam, saudara ya, sampai pagi malah, subuh jam 5, jam 6. Suami saya olahragawan dan elektro. Dia hidupnya disiplin sekali. Jam 4 pagi sudah bangun, doa, kemudian jam 5 dia lari keliling kota untuk menjaga staminanya. Sebaliknya saya baru tidur itu jam 5, saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana cara kami untuk beradaptasi. Jadi pada waktu itu saudara, saya satu kamar sama dia, saya baru tidur sekitar jam 5 selesai gambar, saya tidur, jam 8 saya bangun, di sebelah saya sudah kosong. Suami saya sudah tidak tahu pergi entah kemana, tapi di sebelah ranjang saya ada satu ayat. Saudara ya, ditulis di kertas. Istri yang bijak bangun pagi-pagi benar, saudara ya. Saudara, perang ayat kami saudara pertama, saudara ya. Saudara, dan suami saya itu tidak bisa tidur kalau matahari sudah bersinar. Sebaliknya saudara, saya mau matahari nyelorong kayak panasnya kayak apa, tidur jalan terus, saudara ya. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana gesekan di tengah kami, saudara. Gesekannya luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau kita itu punya hikmat, terus berjalan dalam in his plan, di rencananya itu sempurna. Berdoa. Dan mereka selalu lihat anak saya. Dan dia berkata, anakmu dua-duanya itu sudah memiliki jubah dari sejak kecil. Saudara, dan itu saya lihat. Dari sebelum huru hara, saudara ya. Sebelum huru hara pada waktu keributan itu, anak saya sudah lihat. Dia bilang, mama ada ribuan orang jahat. Cuma ya dengan bahasa dia ya, bahasa anak kecil ya. Dia bilang ada ribuan orang jahat, lempar-lempar kaca, pecah-pecahin, saudara. Bakar-bakar, saudara. Dan kemudian terjadi. Sebelum gedung Marriott meledak, saudara ya, itu anak saya juga sudah lihat. Dia ngomong begini, mah ada iblis peledakan. Jadi dia kalau ngomong tuh saudara mesti ngerti lah bahasanya gitu ya. Dia bilang iblisnya tuh iblis api gitu loh mah katanya ya, nyala-nyala gitu loh katanya. Dan dia bilang itu dia masuk satu gedung, dia bilang kemudian dia ledakin gedung itu, meledak saudara. Dan kemudian kami berdoa supaya tidak banyak korban dan sebagainya. Dan seminggu kemudian saudara, ya itu gedung meledak dan anak saya lihat di TV dan bilang itu loh mah gedung yang diledakin iblis api. Katanya ya, cuma bahasanya itu orang tidak mengerti saudara ya. Saudara aneh lah bahasanya saudara. Tapi ya namanya anak saudara ya. Dengan bahasa dia ada iblis api lah, ada iblis peledakan lah ya. Ada namanya patung jelek saudara ya. Jadi kalau dia lihat iblisnya itu jelek namanya patung jelek, segala macam lah istilah dia saudara. Saudara, tapi itu dari kecil saudara. Yang lebih lucu lagi saudara, kami sering doa di rumah kami, Sabtu pagi biasanya. Kami doa, yaitu di atas, biasanya di atas doaan. Kalau misalnya saudara kami berdoa, kemudian kami doakan dia, jadi di dalam doa itu kami berdoa buat dia, itu dua-duanya bisa datang. Kalau ada nubuatan saudara buat dia, tanpa dipanggil, nongol di situ. Dia bilang, ada apa sih mah? Rasanya kok mesti kesini. Saudara, itu ada sesuatu yang Allah sudah bangun dalam hidupnya. Saudara, dan saya bersyukur sekali. Sampai hari ini, saudara. Ya. Cuma ya kadang-kadang punya anak begitu jangan dipikir enak loh, saudara. Pada waktu dia berusia 4 tahun di TK, saudara ya, di TK. Itu dia tidak mau masuk sekolah. Kenapa? Karena di kelasnya dia lihat setan. Dia ngotot, nuangis, ngomong, mama saya tidak mau sekolah. Dia bilang di kelas itu pasti ada setannya. Sampai saya bilang nanti saya bilang sama ibu gurunya supaya ibu guru usir setannya. Saudara, dia ngomong apa? Ibu guru tidak punya kuasa, saya lihat. Coba saudara, susah nggak punya anak kayak begitu saudara. Saudara, dan kemudian saya bilang lah terus piye? Saya bilang begitu ya. Masa kamu mau tidak sekolah? Dia bilang gini, itu setan ya mah. Cuma bisa diusir kalau mama datang ke kelas itu, doa di situ katanya ya. Saudara, saya bilang padahal dulu di sekolah yang dulu itu orang tua tidak boleh masuk kelas saudara. Jadi cuma sampai boleh di pagar itu loh saudara, tidak boleh masuk kelas saudara.
Sampai saya minta izin, untung sekolah Kristen. Saya jelasin, Bu, sorry ya Bu, tapi kata anak saya di kelas ada setan. Gurunya bilang begini, apa anak ibu berhalusinasi? Katanya ya. Aduh, susah, saudara ya. Kalau gurunya enggak percaya mau gimana? Tapi akhirnya untung saudara saya ya muter-muter berhikmat. Saya bilang, ya walaupun anak saya berhalusinasi, perbolehkan saya lah demi psikologisnya. Wah, segala macam lah bahasanya, saudara ya. Kita kan tidak bisa paksakan, saudara. Bilang anak saya udah punya karunia penglihatan dari kecil. Saudara, dan akhirnya saya ke kelasnya, saya usir setannya, saya urapi, saudara. Kan anak saya bilang, urapi mah supaya tidak masuk lagi. Wes tak urapi. Semua teman guru-guru melihat apa, tidak bingung, saudara ya. Saudara, itu susahnya punya anak seperti itu, saudara. Tapi saya percaya kalau saudara itu ada dalam rencana Tuhan. Di sini banyak anak muda. Kalau engkau benar-benar menanggap waktu Tuhan. Untuk kapan waktumu punya anak? Kapan waktumu menikah? Kapan waktumu bekerja? Kapan waktumu pelayanan? Engkau akan lihat benar-benar rencana Dia itu membawa kita naik dan tidak pernah turun. Amin. Rencana Dia itu benar-benar sempurna, sungguh sempurna, sangat indah, saudara, sangat luar biasa. Saudara, kemarin yang mendatangi saya itu banyak sekali, dan semua yang mendatangi saya itu tanya begini, Bu, panggilan saya apa? Yang kedua tanya, saudara ya, Bu, mendengar suara Tuhan itu gimana? Sampai saya itu bingung. Nah, saudara, karena itu buat yang sudah tahu, maafkan ya, saya tak kasih penjelasan sedikit ya untuk mendengar suara Tuhan. Ya, sama kembali lagi bagaimana mengenali panggilan, saudara ya. Balik sedikit ke kemarin. Habis saya tidak mau nanti pulang ditanya lagi, Bu, mendengar suara Tuhan itu bagaimana ya? Saudara, kenapa saya ulang lagi? Karena mendengar suara Tuhan itu sesuatu yang sangat fatal ya. Mau tidak mau kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Karena itu kalau saudara sampai tidak dengar suara Tuhan, maka kita bukan domba dan kita akan tersesat. Ya, itu bahaya sekali karena domba itu binatang paling bodoh di dunia. Ya. Saudara, dibanding kucing, anjing, itu domba itu binatang paling bodoh. Artinya Tuhan itu mau bilang begini, jangan sok pintar. Ya, kita ini bodoh, tapi kalau kita bergantung sama gembala, kita selamat. Amin, saudara. Nah, sekarang untuk yang praktis saja, cepat saja mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudara, ini yang paling gampang lah. Ini buat pemula, Yang paling gampang, pertama Tuhan itu bicara lewat firman. Ya. Jadi pada waktu saudara baca firman, pada waktu saudara dengar firman seperti ini, kalau ada sesuatu yang rasanya kayak nusuk di hati, pak gitu loh. Rasanya kayak api mantap di sini, itu rema namanya. Pegang itu kalau perlu tulis. Itu suara Tuhan. Ya. Kalau saudara baca, ya, baca Alkitab, dan tiba-tiba itu ayat kayak ngomong gitu loh. Saudara ngerti enggak ngerti kayak ngomong, pegang itu. Karena itu suara Tuhan. Ya, saudara enggak ngerti enggak apa-apa, pegangi aja istilahnya. Ya, pokoknya diulang-ulang jadi rema. Nanti kan saudara ngerti. Saudara, salah satu contohnya, pada waktu itu saudara, saya enggak ngerti. Pada waktu Tuhan bilang begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Karena Allah sanggup menggenapi janjinya. Saudara, pada waktu Tuhan kasih ayat itu bicara. Tiba-tiba saya baca dan ayat itu bicara banget di hati saya. Tapi saya tidak ngerti apa. Sampai saya tahu kemudian, beberapa tahun kemudian. Jadi kadang-kadang firman itu tidak bicara cuma buat di depan. Bisa buat beberapa tahun kemudian. Saya tahu pada waktu guru saya mau keluarkan saya. Karena mereka berkata, sudah tidak mungkin kamu menyelesaikan sekolah. Sudah tidak mungkin. 4 tahun macet kok. Gurunya bilang, sudah tidak mungkinlah kamu menyelesaikan sekolah. Pulang aja ke Indonesia. Tiba-tiba ayat itu muncul. Dan ayat itu saya ucapkan setiap hari. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Iin berharap juga. Karena Iin tahu Allah sanggup menyelesaikan janjinya. Itu saya ucapkan di mana-mana, saudara. Dan akhirnya saya selesai dengan baik. Sampai dosen saya ngomong begini, saya tidak bisa ngerti. Kamu itu bodoh atau jenius. Sampai tidak bisa ngerti. Kalau jenius kok dulu gobloknya minta ampun.
Tapi saudara ya, kalau bodoh kenapa sekarang tidak pernah ada saudara. Selain saya, saudara, selama saya di sana ya, sampai saya di sana, dalam 2 tahun menyelesaikan tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 sekaligus. Tidak ada. Saudara dan guru saya berkata, kamu itu kalau tidak jenius tidak mungkin. Sekali ujian tuh 8, kadang-kadang 15. Semuanya lulus. Saudara, padahal biasanya di dalam sekolah kami peraturannya itu boleh sih berapa aja ujian, tapi normalnya satu orang tuh ujian cuma 4. Karena satu pelajaran itu bukunya tebal-tebal bisa 4, 5, saudara. Jadi orang ujian tuh 1, 4. Nah saya itu dari dulu ngambil 2, 3 ujian tidak lulus-lulus. Jadi kalau tidak saya kebut 1 kali ujian 15, saudara ya, tidak mungkin. Jadi 1 kali ujian 15, 7. Lulus semuanya saudara. Tapi jangan nanya lulusnya kayak apa ya. Saudara itu lulus mujizat semuanya. Saya sering ceritakan sama saudara ya. Saudara ada yang harusnya nilainya 0, dapat 6. Karena kelebihan buntut. Jadi itu salah semua loh saudara. Salah semua. Tapi pada waktu nulis 0 saudara ya. Gurunya itu kelebihan buntut gini loh. Set 6. Itu masuk komputer 6. Saudara. Sampai sekarang, saudara, itu di ijazah saya ada sejarah, saudara ya, itu ujian sejarah, tulisan di situ 6, saya ngerti persis, 0 itu maksudnya, kelebihan buntut, saudara ya, saudara itu masuk ijazah, 0, tapi jadi 6, ada banyak lagi mujizat. Saya itu mau ujian, saya bilang, Tuhan saya tidak sempat belajar, Tuhan bilang, buka halaman sekian, apalkan 1 halaman itu, besok yang keluar cuma halaman itu. Jadi semalam itu cuma ngapalin halaman itu. Saudara, besok yang keluar benar halaman itu. Karena suami saya tuh tahu persis saya lulusnya bagaimana. Begitu kami pulang ke Indonesia, kami mau bangun rumah kan, suami saya langsung bilang gini, Nik, jangan kamu sing bangun, hatiku deg-degan nek kamu sing bangun. Dia bilang, jangan kamu deh please. Daripada aku tinggal di rumah deg-degan katanya ya. Nanti nek salah ngitung katanya ya. Terus aku bilang, enggak yang. Kalau cuma bangun gini sih aku ngerti lah. Kecuali kalau gedung yang belok-belok begitu, sudah lah itu aku enggak ngerti. Tapi kalau gedung normal ngerti lah. Terus dia bilang ini, enggak. Nanti ya kasihan malaikatnya. Bantuin kamu terus katanya ya. Sudahlah jangan macam-macam katanya. Sampai saya itu ketawa saudara, sampai sekarang saudara, setiap kali kita mau renovasi, saya sudah bilang, yang aku bisa, cuma renovasi nambah 1 tingkat itu gampang, tak hitung bisa. Ya aku tahulah kira-kiranya. Dia selalu bilang, aduh janganlah please, jangan, nanti aku tidak bisa tidur katanya. Nah saudara, di rumah kami ada 1 tingkat belakang, itu sebenarnya saya ngitung saudara ya, cuma saya tambahin beberapa besi, kami tingkatkan. Itu suami saya saudara, setiap kali naik diginiin, ambruk enggak nih. Saking gak percayanya sama istrinya saudara. Karena dia itu tahu persis saudara ya, bagaimana saya lulus. Padahal saudara jangan ikut suami saya, percayalah sama saya, lumayan kok saya kok. Oke saudara. Nah jadi yang pertama lewat firman saudara. Nah, yang pertama itu lewat firman. Yang kedua yang paling gampang itu lewat mimpi. Alkitab berkata, saudara, bahwa Allah pada akhir zaman ini banyak bicara lewat mimpi, saudara. Nah, sebelum tidur, kalau saudara mau aman, ya, saudara berdoa begini, Tuhan, tutup alam sadar, ambang sadar, dan bawah sadar, ya, supaya bukan dari yang jahat, bukan dari emosiku, bukan karena aku letih, tetapi yang dari Engkau, itu yang aku dapatkan. Jadi kalau saudara pengen Tuhan bicara lewat mimpi, doa begitu. Tuhan tutup alam sadar, ambang sadar. Ambang sadar itu antara sadar dan tidak. Dan kemudian bawah sadar. Tutup semuanya Tuhan. Dan bicaralah. Nanti kalau mimpi yang dari Tuhan itu jelas. Mimpi yang dari Tuhan tidak pernah menekan dan menuduh. Jadi kalau saudara mimpi dikejar-kejar setan, itu bukan dari Tuhan. Ya, saudara, tapi itu mimpi bisa jadi deteksi. Karena mimpi itu cerminan jiwa. Jadi kalau saudara mimpi ya, dikejar-kejar setan dan saudara tidak bisa nengking, itu kenyataan. Bahwa jiwamu belum melekat dengan Tuhan. Kalau saudara mimpi misalnya ketutupan bantal itu loh, ada yang suka mimpi begitu kan, tidak bisa bangun, itu saudara butuh pelepasan. Karena ada sesuatu di alam bawah sadarmu yang masih menekan hidupmu.
Ya, mimpi itu cerminan, saudara, daripada apa yang ada di dalam hidupmu, di dalam jiwamu, saudara. Nah, kemudian saudara, mimpi itu seringkali yang dari Tuhan pakai simbolik. Jadi kalau saudara mimpi, simboliknya itu simbolik Alkitab. Misalnya, saudara mimpi domba. Nah ya, itu saudara tahu itu berarti jiwa-jiwa. Atau mimpi ikan, itu bicara jiwa-jiwa. Pelajari simbolik Alkitab, maka saudara akan mengerti mimpi. Ya, karena Tuhan biasanya bicara sekolah, itu bicara tentang tingkatan rohani. Ya, kalau saudara baru SD terus mimpinya gawat, saudara ya. Ya, saudara harus terus naik tingkat, saudara. Jadi mimpi itu banyak yang simbolik. Yang ketiga, saudara, itu adalah yang namanya saudara tuntunan Roh Kudus. Saudara, tuntunan Roh Kudus ini bicara dari dalam sini loh. Alkitab berkata contohnya, pada waktu Daud memotong punca daripada kain Saul, ya, jubah Saul, hatinya berdebar-debar. Jadi kalau saudara ini mau pergi misalnya, tiba-tiba hatimu deg-degan, kok enggak enak ya? Itu Tuhan. Jangan saudara bilang, ini apa sih? Kenapa sih hatiku kok enggak enak? Gitu ya, itu Tuhan. Kalau saudara bangun pagi, rasanya gelisah, itu Tuhan. Artinya ada sesuatu yang Tuhan bilang, masuk, doa dulu. Ya, ada sesuatu yang perlu dibereskan. Nah, saudara berbahasa roh saja. Ya, nanti saudara akan merasa ini saudara berdoanya buat apa. Kadang-kadang pada waktu saudara berbahasa roh, saudara bisa merasa, saudara ya, itu rasanya sedih. Nah, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi dan Tuhan sedang berdoa supaya itu jangan terjadi. Mungkin ada dosa dan Tuhan berkata, roh itu berkata untuk mohon ampun buat saudara. Ya, jadi setiap kali coba perhatikan tuntunan roh. Tuntunan roh itu juga bisa bicara di otak saudara, tapi di pikiran, tapi munculnya mendadak, bukan karena kita mikirin. Ya, itu berbeda. Jadi kalau misalnya itu di kepala saudara, itu munculnya gini loh, bisa langsung saudara mengerti seluruh cerita. Di otak saudara ya, rasanya tiba-tiba tahu harus begini. Saudara tidak pernah mikir, misalnya saudara tidak pernah pelototi orang dan berkata, ini orang kenapa ya? Matanya sipit, gitu ya. Tapi tidak mikir, tiba-tiba lihat orang langsung terlintas. Ini orang butuh kasih, itu Tuhan. Tapi kalau saudara lihat orang tiba-tiba saudara muncul gini, nyebelin, tidak mungkin, itu setan. Karena Tuhan itu penuh kasih, saudara ya. Saudara ya, jadi tangkap saudara. Misalnya saudara ini lagi, saya pernah kesaksian ya, saya dapat kue cheese tart. Saudara, saya sebenarnya itu suka sekali keju. Tapi kalau saya makan keju, saya selalu jerawatan, saudara. Tapi ya itu bertentangan, saudara ya. Tapi baguslah belajar mengendalikan diri. Nah, saudara, saya dapat cheese tart itu besar sekali. Pada waktu saya, hari apa ya itu, bukan Natal kok, Lebaran atau apa gitu. Saudara, dan saya mikir, waduh ini enak ini, tapi ini penggoda, ini muka saya bisa berantakan ini. Saudara, dan kemudian begitu saya lihat cheese tart, itu tiba-tiba kelihatan kayak selintas gitu loh. Bayangan teman saya, wajah teman saya. Nah, saudara enggak usah tanya, ini apa artinya? Gampang, berikan tart itu ke orang itu. Maksudnya begitu, saudara ya. Jadi saudara itu mesti ngerti gayanya Tuhan. Tuhan itu sedikit berbicara, artinya banyak. Jangan pura-pura begini, Tuhan aku minta 3 peneguhan. Jangan harap diladenin sama Tuhan. Ya. Karena saudara itu mesti belajar mengerti Tuhan. Bukan Tuhan yang terus-menerus mengerti kita. Kalau Tuhan pasti mengerti kita. Tapi sudah waktunya kita mengerti Tuhan. Amin. Ya. Jadi begitu saya lihat itu saya ngerti. Saudara, saya langsung bungkus jadi tart itu tidak saya potong. Ya. Karena yang suka cheese tart cuma saya. Saudara, saya kasih saudara ke teman saya. Begitu sampai ke sana saudara. Ya, sama sopir saya. Tiba-tiba telepon berdering, nangis. Saya sampai bingung. Saya bilang, loh kamu tuh kenapa kok nangis? Tak kasih tart kok malah nangis. Salahkah saya? Gitu ya. Saudara, dan kemudian orangnya itu bilang, tahu enggak? Saya itu baru marah sama Tuhan. Dia itu lagi mengalami proses ekonomi, saudara. 3 tahun dia mengalami proses ekonomi habis-habisan. Dari yang biasa makan buah-buah impor, apel, anggur. Sekarang makannya tomat, pisang. Saudara, udah 3 tahun. Nah terus dia bilang,
saya tadi baru ngamuk begini sama Tuhan. Tuhan, berapa lama Engkau biarkan saya ngalamin ini? Saya sudah tidak percaya nubuatan. Saya sudah capek. Saya mau Tuhan bicara apa sih yang Tuhan mau. Ya, dia bilang, saya kecewa, saya capek, saya sakit. Terus dia sebutin gini, Tuhan kan tahu saya paling suka tart keju. Buatan, waktu itu dia sebut hotel tertentu, Mandarin Hotel, dia bilang. Dan ini saya sudah 5 tahun tidak makan tart itu. Ya. Pasti Tuhan tidak peduli toh soal itu. Gitu. Dia ngamuk saudara sama Tuhan. Begitu tart itu datang, dia nangis. Karena saat itu Tuhan tidak banyak ngomong, tapi Tuhan bilang, itu tart saudara, dari Mandarin, tart cheesecake kesukaan dia. Dan Tuhan sedang ngomong begini, aku peduli toh sama kamu. Dia nangis, dia bilang, aku tidak tahu lah, tapi start itu bicara lebih dari 10 atau puluhan nasihat. Start itu membuat aku percaya lagi kalau Tuhan itu setia. Start itu membuat aku percaya kalau someday aku pasti dipulihkan. Saudara, jadi saudara itu tahu karunia ya, itu tidak selalu harus bernubuat suara papa-paratus gitu ya. Hai anakku, tidak usah begitu. Kalau engkau tuh punya karunia pemberian. Dan engkau bisa memberi tepat kepada seseorang. Pemberianmu itu bicara lebih banyak dari puluhan firman. Pemberianmu itu bicara lebih banyak, saudara. Dari nubuatan. Saudara, saya kenal seorang ibu. Ibu ini saudara, kepahitan sekali sama hamba-hamba Tuhan. Dia tidak percaya nubuatan. Dia bilang saudara, nubuatan itu sesat. Pokoknya dia sangat kepahitan. Saudara, dan kemudian saudara dia tidak percaya semuanya. Bahasa roh semuanya dia tidak percaya. Karena saudara suaminya sakit dan dibawa ke hamba-hamba Tuhan. Dan dinubuatkan sembuh, taunya suaminya meninggal. Jadi hatinya ini pahit sekali saudara. Nah saudara, kemudian sekali waktu. Dan ibu ini jahat, ngomongannya itu nyelekit lah, tidak enak. Tapi pada waktu itu Tuhan bicara sama saya. Ambil 3 juta, kasih ke ibu itu. Saudara, dan pagi hari itu saya kasih ibu itu 3 juta. Dia bilang, apa nih bu? Saya bilang, buka aja. Pada waktu dia buka 3 juta, dia itu nangis. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Hari ini saya harus bayar kontrakan 3 juta. Dan kalau saya tidak bayar, saya dikeluarkan dari rumah ini. Dan dia bilang, bu, sekarang saya percaya Tuhan bisa bicara. Saya tidak khotbahin dia balik ke gereja. Saya tidak khotbahin dia datang ke kebaktian minta bahasa roh. Saya tidak pernah ngomong satu patah kata pun. Pemberian yang tepat, saudara, itu bisa merubah begitu banyak hal, saudara. Karena itu karunia memberi, itu penting. Itu penting, saudara. Ya, karunia melayani, itu penting. Ada begitu banyak karunia. Banyak orang yang mengejar cuma karunia buat mujizat. Saya berkata bukan cuma itu. Ada banyak karunia yang sangat luar biasa. Saudara kembali. Saudara, jadi yang itu ada tadi ya. Yang pertama firman, kedua mimpi, yang ketiga yang penting saudara adalah desakan roh ya. Itu bisa lewat pikiran ya, itu bisa lewat hati, itu bisa lewat bayangan, itu bisa kayak penglihatan, tiba-tiba saudara lihat set gitu, gambaran sesuatu. Itu saudara. Nah, yang keempat saudara baru lewat orang lain. Lewat orang lain ini lewat nubuatan atau lewat saudara ya kata-kata marifat, tiba-tiba konseling, orangnya bilang Tuhan berkata begini. Itu lewat orang lain. Itu yang keempat saudara. Dan saya berharap dengan 4 hal ini saja saudara bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Ya, karena kalau saudara 4 ini saudara latih aja, lama-lama saudara akan menjadi kaya. Makin kenal Tuhan, makin peka, makin tahu apa yang Tuhan mau. Banyak orang berpikir bahwa saya itu otomatis dengar suara Tuhan. Tidak. Saya melatihnya dari umur 8 tahun. Saudara, saya ini bukan orang yang otomatis seperti anak saya atau seperti kedua adik saya. Pada waktu kami lahir, saudara ya, kami sebenarnya otomatis menuruni kepekaan daripada orang tua saya. Tapi pada waktu saya berumur 3 tahun, saya itu bermain sama tuyul. Main sama tuyul, mini katanya ya, midi namanya saudara. Tuyulnya itu di bawah jembatan, tiap hari main sama tuyul.
Karena itu ayah saya itu tidak suka, saudara. Saya tidak bisa dilarang karena setiap kali ayah saya tidak lihat, tuyul itu datang lagi, saya ajak main lagi. Terus nanti saya cerita, Pak tadi si Midi datang lagi gitu ya. Terus main gini cerita. Nah saudara, akibatnya ayah saya tidak suka. Dia cabut saudara. Dia bilang saudara ya, saya kunci semua penglihatan, semua kepekaan, saya cabut. Mata ketiga saya patahkan, semua diambil saudara. Dan maksud ayah saya supaya saya itu tidak bisa main lagi sama tuyul-tuyul ini. Ditutup saudara. Masalahnya dia lupa membuka. Saudara ya. Sejak ditutup sama ayah saya tidak bisa lihat apa-apa. Adik saya dua-duanya dengar, lihat Tuhan berkali-kali, dapat bahasa roh, dengar audible, saya tidak bisa. Ayah saya tuh tidak pernah ingat loh. Sampai saya pulang dari Belanda, saya tuh bilang, Pak, aku ini kok sangat susah ya Pak untuk dengar suara Tuhan yang jelas. Saya itu tidak pernah dapat penglihatan loh Pak. Kalau saya dengar Tuhan itu saya butuh latihan bertahun-tahun lewat firman, lewat tanda, lewat melatih ketajaman. Susah banget. Terus ayah saya baru ingat. Oh iya, kamu tuh tak cabuti semuanya waktu umur 3 tahun. Jadi kalau orang tua doain anak tuh jangan lupa gitu loh saudara. Ya dicabut sementara ya boleh dibalikin tuh ya gitu loh ya. Jadi ayah saya itu lupa. Tapi itu rupanya membawa kebaikan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang dari kecil otomatis mendengar suara Tuhan. Mereka tidak pernah bisa tahu perjuangannya. Mereka kalau ditanya gimana sih dengar suara Tuhan? Ya tidak tahu. Pokoknya denger kok. Pokoknya ngerti kok. Pokoknya lihat. Saudara sampai detik ini. Saya itu tidak pernah bisa melihat jelas. Itu cuma kayak gambaran tipis. Itu pun setelah dibuka oleh ayah saya. Padahal dulu saudara. Menurut cerita ayah saya itu melihat 3 dimensi dengan mata terbuka. Adik-adik saya bisa melihat Tuhan dengan mata dimensi. Dengan mata biasa begini. Melihat 3 dimensi. Tapi sampai detik ini saya. Dan saya tidak iri. Saya tidak menyalahkan hal itu saudara ya. Karena itu membawa kebaikan. Itu membuat saya bisa melatih puluhan orang saudara. Untuk belajar mengembangkan kepekaan. Walaupun saudara dilahirkan. Istilahnya buta tuli secara rohani. Saudara jujur sejak saat itu saudara. Saya itu kayak buta tuli secara rohani. Tidak bisa saudara. Saya belajar mendengar Tuhan itu lewat tanda. Sampai susah sekali. Saya belajar mulai umur 8 tahun. Sampai umur 17 tahun. Baru saya bisa bedain persis. Mana Tuhan, mana iblis, mana diri saya. Ya, saya tidak bisa terangkan detail hari ini karena saya mau terangkan yang lain. Tapi saya mau berkata, membuat ini menjadi kekuatan buat saudara yang dalam tanda kutip, engkau buta dan tuli secara rohani. Engkau bisa mendengar walaupun caranya bagaimana. Saudara pertama saudara bisa minta, karena saya tidak pernah tahu. Saya tuh sangat berjuang. Karena saya mikir begini, saya ini anak paling besar. Kok enggak pernah bisa dengar, enggak pernah lihat. Saya bergumul sendiri. Kalau nanya sama ayah saya bilang, Pak gimana dengar suara Tuhan? Ya pokoknya dengar katanya. Nanya sama ibu saya, pokoknya dengar katanya. Nanya sama adik saya, lawang lihat gini aja kayak took cik setannya mendi katanya. Susah kan saudara? Coba bayangkan kalau saudara tinggal dengan seluruh keluarga, semuanya ada di dalam dunia roh dan melihat sangat peka. Saudara buta tuli sendiri. Saudara itu berjuang mati-matian. Itu saya. Saya berjuang mati-matian. Dan akhirnya saya mendapat. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah menyesali itu. Karena sejak itu saudara. Saya bisa mengajarkan kepada banyak orang yang buta tuli. Secara rohani. Saudara, nah hari-hari ini saya banyak bicara pada orang. Berkata, jangan pernah khawatir. Engkau tidak bisa dengar suara Tuhan. Lewat apapun engkau bisa dengar suara Tuhan. Nah kalaupun saudara itu masih meraba-raba seperti saya tahun-tahun yang lalu. Ya, pakai tanda itu tidak masalah. Karena saya berjuang pakai itu. Ya, pertama saya pakai tanda untuk saya bisa kenal Tuhan. Nah saudara banyak orang berkata tanda itu kan buat orang tidak percaya. Iya. Tapi kalau kita memang tidak percaya, memang tidak ngerti, memang buta, memang tuli mau gimana? Kalau saudara yang sudah bisa, jangan biasakan pakai tanda. Tapi kalau saudara yang memang belum bisa, Tuhan mengerti.
Saudara, untuk hal-hal yang penting saudara bisa minta tanda. Saya anjurkan begini, untuk minta tanda yang pertama, jangan ucapkan tanda itu secara audible, secara ngomong begini. Kenapa? Karena iblis bisa ikut ambil bagian. Taruh tanda itu di dalam hatimu. Jangan ditulis, jangan apa. Berurusan dengan Tuhan sendiri. Ya, karena tidak ada iblis atau makhluk lain yang bisa membaca hatimu. Yang mengerti pikiranmu. Dan minta tanda itu yang normal. Ya, jangan yang misalnya gini. Ya, kalau hari ini ada perempuan pakai baju merah 3. Nah, itu berarti hari ini saya harus ke gereja. Itu tanda itu ngawur. Ya. Soalnya kenapa? Orang pakai baju merah atau enggak itu kan free will. Masa Tuhan mau maksa orang itu pakai baju merah? Saudara juga jangan minta tanda pakai tanda alam. Ya. Itu mengganggu orang banyak. Saudara ngerti tanda alam? Misalnya gini. Saya minta Tuhan kalau saya boleh pergi. Ya. Hari ini hujan keras. Loh kasihan toh, mungkin yang sebelah berdoa, Tuhan kalau saya tidak boleh pergi gitu ya. Jangan toh. Ya. Orang itu banyak minta tanda yang apa ya? Tidak mikir orang lain gitu loh. Jadi mintalah tanda yang berhubungan antara engkau dengan Tuhan secara pribadi. Contoh yang sepele, misalnya gini, saudara bilang, apa contohnya? Gampang. Saudara bilang, Tuhan, kalau malam ini saya dapat mimpi. Atau seminggu ini saya dapat mimpi. Dan di mimpi itu, pokoknya berbicara tentang tidak. Ya berarti saya tidak boleh. Tapi kalau semua mimpinya bagus, mimpi-mimpi yang lain, ya berarti oke. Ya kan? Itu simpel, saudara. Tapi itu pribadi, tidak berhubungan dengan orang lain. Ya. Atau saudara mau pergi, saudara bilang, Tuhan kalau ada yang ngasih uang supaya saya bisa pergi, ya itu berarti dari engkau. Itu simpel, tapi hubungannya sana pribadi, bukan dengan orang lain. Jadi mintalah tanda yang dewasa, mintalah tanda yang membangun, mintalah tanda yang pribadi, jangan berhubungan dengan orang lain. Ya. Ada orang minta tanda, kirimkan Tuhan, gitu misalnya. Mobil, nah itu ngawur namanya. Nah, ya, saudara dia bilang saya minta mobil, itu tandanya saya full time. Saudara itu ngawur itu saudara ya. Saudara jangan Tuhan juga diperas, dimanfaatkan. Tuhan tidak bisa diperas dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, karena itu saya berdoa supaya saudara mengerti. Itu mengenal suara Tuhan. Sekarang mengenal panggilan. Mengenal panggilan singkat saja saudara. Kemarin ada begitu banyak yang tanya, bagaimana saya mengenal panggilan saya? Pertama saya padahal kemarin sudah jelasin loh. Tapi sekali lagi saya berkata, panggilan itu saudara adalah sesuatu yang nyala di hati saudara. Ya, jadi kalau saudara misalnya dengar orang bicara tentang lawatan, tiba-tiba ada yang menyala. Ya, saudara merasa saudara melayani dan saudara bersukacita di situ. Pokoknya kalau masak itu hobi gitu misalnya ya. Itu panggilan. Saudara bilang masa ada panggilan masak? Ada. Ya, panggilan untuk memberkati orang lewat masakanmu. Ya, ada saudara. Kalau saudara berkata itu pelayanan namanya, itu karunia melayani. Nah, saudara kalau saudara itu rasanya bagi-bagi duit itu hobi gitu ya. Setiap kali bagi duit itu senang gitu loh, rasanya senang. Itu panggilan, karunia untuk memberi. Ya, di mana ada sesuatu yang sukacita mengalir, itu panggilanmu. Nah, hal yang kedua, saudara ya. Saudara panggilan itu adalah memberkati orang lain. Jadi kalau misalnya saudara senang ngomong, saudara ngomong, tapi begitu saudara ngomong orang lain pelan-pelan pergi. Dia ngomong lagi, bosan. Ini namanya bukan panggilan, itu namanya bablas, saudara ya. Saudara ya, jadi panggilan itu harus memberkati orang lain. Orang harus berkata begini, misalnya, saya tuh heran loh, kalau kamu berdoa itu rasanya sesuatu berbeda. Orang bisa berdoa, tapi nek kamu berdoa itu kok ada kuasanya ya, itu panggilan. Saya ini bukan khotbah, cerita. Khotbah itu kan biasanya teratur gitu ya, ayat-ayatnya. Saya ini kan lebih banyak cerita kan, saudara lagi dengerin cerita kan. Nah saudara, dari kecil saudara itu ya, saya itu hobi cerita. Saya sering kali duduk dan kemudian dari anak kecil sampai anak-anak yang lebih besar dari saya, itu bisa dengerin cerita saya lebih dari 1 jam. Padahal saya tidak pakai alat peraga, saya bisa cerita.
Nah, tapi itu memberkati. Kenapa? Sampai orang-orang tua itu nitipin anaknya ke saya, padahal saya masih kecil. Mereka berkata, ini titip ya, ceritain. Nah, sudah, kumpulin saudara. Pada saat itu saya baru umur 5 tahun loh. Saya sudah bisa ngumpulin anak-anak, saya bisa cerita. Nah, sampai saya besar, ini kalau saya baru datang nih ya, saudara ya, baru datang masuk ke misalnya persekutuan gitu ya, lagi belum mulai, atau saya datang masuk ke sekolah ya, baru saya duduk, teman-teman saya langsung deket saya, terus ngomong gini, ada cerita seru enggak? Ada cerita seru enggak? Ya. Itu tuh dari dulu saudara, sampai kalau pesta itu kadang-kadang kami tuh bisa bikin satu lingkupan sendiri. Kenapa? Mereka tuh lagi dengerin aja saya cerita aja gitu. Apa aja, lu denger enggak begini-begini, cerita itu. Begitu saya cerita semua tuh bisa mengong gitu saudara ya. Nah saudara, itu memberkati. Tapi kalau ada orang mulai cerita semua langsung pergi pelan-pelan, ini namanya enggak memberkati. Dan yang parah saudara, sampai detik ini suami saya pun tiap malam minta cerita. Saya itu sudah 2 anak minta cerita. Nanti begitu nidurin anak selesai masuk kan ke suami saya. Begitu saya duduk merem, suami saya bilang, cerita. Capek yang cerita, katanya ya. Saya berkata, saudara, itu panggilan. Saudara ngerti enggak? Kalau sampai suamimu pun, saudara ya, menghargai itu, mengharapkan itu berarti panggilan. Tapi kalau suamimu bilang, diem loh, jangan banyak ngomong, gitu ya. Nah ini payah, saudara ya. Ini payah, gitu lah. Saudara ya, jadi kalau saya itu di rumah itu persoalannya itu. Jujur saudara, saya itu kalau habis khotbah begini, pulang itu pengennya diem karena kemeng. Ini loh kemeng saudara ya. Khotbah sehari 3 kali, 4 kali itu kemeng saudara. Belum lagi jelasin ini, doain saudara ya. Tapi sampai di rumah enggak pernah istirahat. Terus cerita saudara ya. Nah oke, saudara, jadi itu memberkati. Jadi yang pertama saudara, itu menyala dalam saudara, alami keluar. Yang kedua, panggilan itu harus memberkati. Yang ketiga, panggilan itu harus diteguhkan oleh orang-orang dewasa rohani. Ya. Jadi orang-orang yang lebih dewasa di sekitarmu, pembinamu, kakak rohanimu harus meneguhkan panggilan itu. Kalau orang berkata, saya dipanggil buat jadi penginjil, tapi orang di dekatmu berkata, siapa bilang penginjil malah jadi batu sandungan di mana-mana, ya, itu tidak bisa. Sekalipun saudara dipanggil sesuatu, simpan itu. Sampai ada peneguhan. Peneguhan dari orang-orang yang dewasa rohani, yang di atas engkau. Amin, saudara ya. Saudara, jadi peneguhan itu harus datang. Ya. Dia sudah dapat sebenarnya itu di dalam tidurnya. Tapi dia belum melakukan kan. Dia tunggu. Demikian juga saya. Saudara, pada waktu saya lihat saya punya sekolahan. Saya sudah dapat itu lama, saudara. Tapi saya tidak pernah ngomong ke satu orang pun. Saya simpan. Saya simpan. Sampai peneguhan demi peneguhan itu datang. Sampai ada hamba Tuhan dari luar negeri yang saya tidak pernah kenal. Itu bisa tunjuk dan berkata, kamu akan punya sekolahan. Saudara. Jadi peneguhan itu harus datang, saudara. Ya, tunggu, peneguhan akan datang. Lewat, ya mungkin tidak usah sampai terlalu spektakuler. Tapi orang bisa berkata, orang yang di atas engkau bisa berkata, ya, saya lihat ada satu karunia itu dalam hidup. Aku lihat engkau punya karunia memimpin. Ya, saudara, yang keempat, saudara, ini yang terakhir, saudara ya. Ada perkenanan Tuhan dan manusia. Jadi kalau saudara masuk dalam panggilan, tetapi tidak ada perkenanan Tuhan dan manusia. Perkenanan itu artinya begini, saudara ya. Buahnya ada. Kalau saudara melayani, tapi hasilnya suami marah. Terus kemudian saudara, anak-anakmu nangis bilang, tidak mau ditinggal. Saudara ya, berhenti, tunggu. Kalau saudara melayani, kelihatannya baik, tapi hatimu makin jauh sama Tuhan, tunggu. Jangan pernah berpikir bahwa engkau tidak bisa kehilangan Tuhan di tengah pelayanan. Saya lihat puluhan orang, ratusan orang kehilangan Tuhan di tengah pelayanan. Saudara, mereka kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kehilangan kemesraan. Kehilangan kasih. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara,
Ya, saya mendapat satu penglihatan dan itu mengerikan sekali. Saudara, saya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, saudara, itu bersaing, saudara, sikut kiri, sikut kanan. Saudara, jadi ceritanya saudara ya, itu penglihatan. Saudara, dan ada satu kayak menara atau gunung yang tinggi. Dan di atasnya itu cuma dataran, saudara, kecil. Tiba-tiba angin itu bertiup sangat kencang, saudara. Dan kemudian karena sangat kencang banyak orang itu mau jatuh. Seharusnya sikap kita itu kan pegangan kencang-kencang ya. Pegangan saling berpelukan supaya tidak jatuh. Tapi ini enggak. Semua orang mau pengen di tengah supaya tidak jatuh. Jadi yang di pinggir ini didesak, ditendang, dibiarin jatuh, enggak peduli, mereka pengen yang di tengah, saudara. Dan saya lihat beberapa hamba Tuhan jatuh, berjatuhan, didesak, diinjek, saudara. Saya berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkata, lihat nanti. Engkau makin lihat angin bertiup, makin keras. Ada makin banyak hamba-hambaku yang berjatuhan. Seharusnya saling berpegangan tangan. Tapi tidak caranya begini. Saudara, dan saya lihat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang. Saya tidak tahu di Surabaya. Tapi di Jakarta banyak yang jatuh. Soal duit, soal orang wanita, ya, soal perselisihan. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, kok bisa? Tuhan bilang, mereka tidak menjaga hati. Aku bicara dan bicara. Tapi pelayanan sudah menjadi Tuhan mereka. Dan bukan aku. Saudara mengerti? Tanpa sadar. Pelayanan sudah menjadi Tuhan dan bukan Tuhan yang jadi Tuhan. Bukan Yesus yang jadi Tuhan, tapi pelayanan. Salah satu contoh, saya bersyukurlah Tuhan itu menegur saya. Dan lewat hal-hal yang kecil saya itu langsung mengerti. Itu pakar Tuhan. Saudara, saya punya satu staf di tempat saya. Dan staf saya ini pintar untuk menjamu, menemani hamba-hamba Tuhan. Dia PR lah saudara ya. Nah saudara, karena setiap kali ada hamba Tuhan datang, dia yang saya sodorin untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Dan semua hamba Tuhan suka sama dia. Akhirnya dia itu dipinjem. Jadi kalau hamba Tuhan dari Surabaya datang misalnya ya, telepon saya. Orang itu tak pinjem ya seminggu. Gitu. Terus kemudian datang lagi saudara dari Solo. Tak pinjem ya seminggu. Katanya ya. Jadi disuruh nganter-nganterin. Ya, disuruh nemenin makan, kan tahu seluk-beluknya Jakarta, ya. Disuruh pokoknya jadi bodyguard juga, mesenin hotel segala macam, kalau orang minta pelayanan disetopin, sudah cukup gitu ya. Pokoknya ini orang mau dijadiin segala macam lah, serbaguna, kan orangnya bisa lah serbaguna. Motret apapun bisa serbaguna. Nah, saudara, pada hari itu dalam sebulan itu ada 4 hamba Tuhan datang dari luar kota, seminggu full habis saudara. Nah sudah sebulan nih, sudah habis dia. Tiba-tiba dia nongol lagi datang dengan senyumnya, dia bilang gini, Bu, dari Temanggung datang, minta saya lagi buat nemenin. Saudara, saya itu waktu itu bisa kesel sekali. Saat itu saya mau doa pagi, saya masih ingat. Terus saya bilang begini, lain kali ya kamu tak cap Mahanaim. Supaya semua orang tahu. Masa sudah sebulan tidak kerja? Aku bilang. Kerjanya cuma kelayapan. Aku bilang. Ya. Terus dia diem aja. Dia tahu bahwa saya sudah mulai marah ini. Terus kemudian kita masuk doa. Begitu masuk doa, saya langsung lihat Tuhan sing marah. Saudara ya. Aduh. Saudara. Tapi saya itu bersyukur karena Tuhan itu sebegitu dekatnya dengan saya. Ada banyak orang tidak sadar, saudara, tidak tahu teguran Tuhan. Saudara, dan begitu itu saya merem, saya langsung tahu, waduh, Tuhan marah sama saya. Dan Tuhan ngomong begini, oh, orang itu milikmu ya, milik Mahanaim. Terus kerjaan lain itu bukan milikku ya. Hamba Tuhan lain itu bukan hambaku ya. Cuma kamu. Pokoknya kalau Tuhan udah nyindir gitu, saya udah ngerti Tuhan, saya gitu ya. Saya bilang udah tidak perlu dijelasin, mohon ampun sebesar-besarnya. Ya, saya mutang, benar-benar mutang gitu. Karena Tuhan itu kalau ngomong sama saya begitu, nyindir, saudara ya. Saudara, Tuhan itu ngomong tiap orang lain-lain, saudara. Setiap orang dengan bahasanya sendiri.
Tuhan bilang gitu, betul ya? Cuma kamu ya? Mahanaim punyamu? Enggak Tuhan, mudeng aku mudeng. Saya langsung bilang, ampun Tuhan. Saya bilang, ampun Tuhan, Mahanaim punyamu. Pelayanan lain punyamu. Hamba Tuhan lain, hambamu. Siapa saya berani mengambil sesuatu? Kalau saya doa, saya minta maaf sama dia. Saya bilang, mau 10 hamba Tuhan menyewa engkau, pergilah dengan damai sejahtera. Saudara, bukan berarti saudara ya, Tuhan itu mau kita tidak kerja, bukan. Tapi Tuhan itu melatih hati. Supaya hati ini tidak melekat sama pelayanan. Tidak melekat sama apapun. Oh, saya dilatih hati ini banyak, saudara, banyak. Dulu saudara kami punya, saya punya pemain keyboard yang bagus saudara ya. Dan saya berkata saudara bahwa hari Sabtu itu saya mau semua staf saya istirahat. Jadi tidak ada pelayanan. Ya. Nah saudara, tapi saya punya 2 anak kan. Nah, saya bilang sama pemain keyboard saya, kalau hari Sabtu ya, kamu ngelesin anak saya. Dan staf saya itu memang jago-jago saudara. Ngomongnya begini, bukankah ibu yang buat peraturan kalau Sabtu kami harus istirahat? Saudara saya bilang, oh ya sudah, tak tutup. Tapi jujur dalam hati ini muangkel. Itu masih tidak sadar loh saudara. Terus ngomongnya begini, apa susahnya sih ngelesin cuma 2 jam buat anakku? Sombongnya loh ya. Bawahan itu kan disuruh sama atasan harusnya normal. Gitu ya. Ngelesin 2 jam. Nek hari biasa sudah full pelayanan. Sabtu ya ngelesin anakku 2 jam. Apa susahnya sih? Ngomel jadi saya itu. Begitu ngomel saya doa. Tuhan marah lagi. Ya. Tuhan bilang, bagus ya. Bisa bikin peraturan. Tapi kamu sendiri yang merombaknya. Kamu mau jadi Tuhan atas peraturan. Aduh salah lagi. Saya bilang, Tuhan bilang, lihat hatimu itu loh memiliki. Bukan aku yang jadi Tuhan. Engkau yang mau jadi Tuhan. Buat Mahanaim. Saudara, itu hari demi hari loh. Artinya begini. Kita itu harus peka dengan hati kita. Hari demi hari. Jangan biarkan mencuri tahta. Jangan biarkan hati kita mencuri kemuliaan. Termasuk sama anak-anak. Saudara, ada banyak orang tua berkata, anak saya harus begini, anak saya harus begini. Saudara, saya itu dulu kesal banget sama anak saya yang besar. Saudara, anak saya itu kan dididik dari ayah saya itu gagah perkasa. Saudara ya. Jadi walaupun saya perempuan, dari kecil saya tidak pernah diantar jemput. Saudara, saya mesti naik angkot sendiri, naik ojek, naik becak. Walaupun ayah saya punya mobil. Saudara, saya dilatih gagah perkasa itu dari kecil. Ya, untuk menghadapi setan, menghadapi apapun, sakit pun, belajar tough gitu loh saudara. Nah saudara, keluarlah anak saya, laki yang paling besar. Saudara, itu cowok tapi aduh halusnya minta ampun. Saudara, saya ngomong kasar sedikit, nangis. Ngomong kasar sedikit, nangis. Dia nangisnya enggak teriak gitu, enggak, keluar air mata. Kasar sedikit, nangis. Kalau saya mau pergi nih saudara ya, dia peluk saya, cium saya, terus dia bilang, Ma, kalau aku enggak lihat muka mama, kangen. Tak pikir ini laki atau bencong gitu. Dulunya gitu loh saudara. Kesel. Saudara, terus kemudian saudara kalau sama teman-temannya main ya. Misalnya dia lagi pegang Lego, temannya datang, Legonya diambil. Tidak akan dipertahankan. Dia bilang, tidak apa-apa. Saya bilang, loh itu kan mainanmu, kok enaknya dibawa pulang? Dia bilang gitu. Dia bilang, biarin lama, coba saudara. Kesel banget saya. Saya mikir ini anak gimana sih? Yang lebih parah lagi, saudara, ini kejadian di sekolah. Di mejanya itu dicoret-coret sama temennya. Gurunya marah sama dia. Gurunya bilang, Stephen, hapus semuanya. Dia tidak bilang kalau itu yang nyoret temennya loh. Dia tahu siapa yang nyoret. Dia menghapus semua itu, coretan di bangkunya, dengan air mata tanpa bilang siapapun. Siapa yang nyoret bangkunya. Saya pulang itu gudeg, saudara. Saya diceritain sama adiknya, saudara ya. Ma, tadi kokoh begini, ini padahal yang nyoret bukan kokoh, katanya ya. Yang nyoret tuh orang lain, katanya gitu ya. Tapi kokoh enggak mau bilang, kayak saudara, saya gedek sekali. Saya bilang, kamu itu gimana sih? Saya bilang gitu, bilang gitu loh, kalau kamu enggak salah. Gitu. Dia diem, enggak nyaut.
Saudara, tuh saya masuk kamar, Tuhan bilang, jangan rusak anakmu, karena itu anakku. Saya bilang, rusak gimana sih Tuhan? Dia punya banyak yang baik yang engkau tidak punya. Beberapa hari setelah dia tenang, saya tanya, Koh, kenapa sih kamu tidak mau bilang siapa yang nyoret-nyoret? Dia bilang apa? Buat apa sih mah? Ngasih tahu kejelekan. Saudara, dia itu punya cara pandang yang berbeda dari saya. Dia tidak pernah bersaing. Dia selalu belajar untuk melepaskan, saudara, hak dia. Dan sampai hari ini, saudara, walaupun kadang-kadang saya masih, karena kelihatannya rugi terus di dia. Tapi saya melihat ada sesuatu kekuatan. Justru di balik apa yang saya tidak suka. Karena itu saya berdoa. Saudara belajar. Jangan buat anakmu, suamimu, istrimu seperti yang kau mau. Tapi buat mereka jadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Saya bersyukur sekali, saudara. Saya bersyukur sekali sampai saat ini. Ya, anak saya makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Bukan seperti kuat yang saya pikir. Tapi dia punya prinsip tertentu yang lebih tinggi dari orang dunia. Ya, orang dunia berkata bela dirimu. Tapi dia mengerti prinsip yang lain. Melepaskan haknya biar Tuhan yang membela. Saya percaya kalau kita itu mendoakan anak-anak kita, mereka akan jadi. Karena itu seperti itu yang saya bilang, 4 itu perkenanan, ya, itu akan menjadi tanda. Kalau saudara merasa perkenan di hadapan Tuhan dan manusia, saudara ada hubungan intim, engkau ada dalam panggilanmu.